Halo teman-teman traders, siapa di antara Anda yang sekarang masih belum menemukan jati dirinya? Iya. Masih belum tahu, Mas sebenarnya saya ini gaya tradingnya seperti apa sih gitu. Gimana cara milih gaya trading, strategi trading seperti apa yang tepat buat saya. Nah, ini video bakal jadi video yang penting banget menurut saya buat teman-teman semua. Karena sebelum seseorang memulai jadi seorang trader, Mas Teguh, dia harus kenal dulu dirinya sendiri. Gue nih human design-nya gimana? Wah, katanya gitu kan. Gue nih tipe orang yang seperti apa sih? Yang benar-benar bisa jadi seorang scalper kah mungkin? Atau jadi seorang daily trader kah misalnya? Swing trader gitu? Atau jangan-jangan gue cocoknya jadi investor bukan trader? Kan gitu ya. Banyak nih pilihannya teman-teman. Dan banyak di antara kita sebenarnya nih, kalau boleh jujur ya, di awal juga ini satu step yang mungkin gue secara pribadi kelewat bro. Jadi gue terjun aja gitu ke industri forex, habis itu gue di tengah jalan nabrak sana sini dengan berbagai tantangan, baru gue mulai kenal, oh ternyata ada do and don'ts-nya. Ternyata tipe mental gue yang sekarang ini, itu tipe yang memang seharusnya nggak ngelakuin ini, tapi ngelakuin ini. Nah, mudah-mudahan video ini bisa jadi sesuatu yang menjelaskan lah ya buat teman-teman semua. Saya ini tipe trader yang seperti apa sih? Dan gimana cara saya memilih strategi yang tepat untuk saya? Nah, oke Mas Teguh, nih. Berkaca dari kita deh ya sebenarnya. Kalau kita ngomongin tentang trading, kita ngomongin tentang gaya trading atau style trading. Betul. Ini kita pecah jadi dua bagian besar deh. Dari mungkin 4 atau 5 bagian yang sebenarnya udah ada gitu ada ya, dan dikenal sama banyak orang ya. Orang juga, betul. Kita pecah jadi dua biar gampang supaya teman-teman minimal punya bayangan besar. Oke Mas, kayaknya saya yang pertama deh atau yang kedua deh. Nah, jadi lebih gampang ya bedainnya. Oke, kita pecah gini. Yang pertama itu tipe scalper. Oke, setuju. Gampang ya. Yang kedua non-scalper. Yang kedua adalah orang-orang yang pengen lebih santai tradingnya. Betul, karena kita kan berbicara karena kita sebagai trader ya. Trader kita yang kita jalanin sehari-hari ya, kalau nggak scalping ya swing trader tadi ya. Gitu. Betul. Jadi paling dua itu ya. Ya, makanya kita ke teman-teman gitu. Perlu bahas plus minusnya nih sebenarnya nih. Apalagi berdasarkan pengalaman pribadinya Mas Teguh, pengalaman pribadi saya, yang teman-teman bisa mungkin ambil gitu ya sebagai acuan. Oh nanti mungkin akan ngalamin ini ya. Oh sebaliknya jangan gitu ya. Ada do and don'ts-nya gitu. Ada pro dan kontranya dari masing-masing style. Nggak bisa teman-teman udah Mas kasih tahu aja style yang terbaik. No. Betul. Anda bisa punya kecocokan terhadap sebuah style dan setiap orang beda-beda. Betul. Dan nggak bisa dipaksain. Gitu. Jangan sampai teman-teman terjebak ya ketika teman-teman udah ngikutin scalper. Misalnya, ternyata dirimu tuh sebenarnya nyamannya di swing gitu. Itu ada kejadian Mas Andi gitu. Ini udah kayak agama Mas Teguh. Udah mulai apalagi sejak setahun terakhir ini kita mulai banyak banget menggaungkan tentang scalping gitu ya. Setelah mungkin bertahun-tahun kita nggak pernah scalping, 2023 ini mulai berisik gitu tentang scalping di komunitas kita. Dan akhirnya terbagi jadi dua bagian besar nih. Bener ya, gitu trader kita di komunitas Forex NFC. Ada yang memang suka scalping, ada yang memang suka swing gitu. Mereka ada mempertahankan swingnya. Begitu tahun 2023 mereka bersyukur, ada yang enggak gitu. Ada yang akhirnya Mas ini tipe yang saya tunggu-tunggu gitu kan. Ada justru yang Mas ternyata saya sadar bahwa ini percobaan yang salah. Sebaiknya saya kembali jadi swing trader. Kata dia ada yang kayak gitu juga ada. Nah, apa aja sih pro dan kontranya? Mungkin kita mulai dari scalper dulu kali ya. Dari scalper ya. Kalau menurutmu pro-nya jadi scalpernya atau kerugian mau yang mana dulu nih? Kelebihan lah. Dari kelebihan dulu ya. Kelebihan jadi dari seorang scalpernya itu dia bisa cepat memperlipat gandakan keuntungannya. Gitu jadi dia kalau compounding cepat banget tumbuh modalnya gitu. Profitnya bisa gede, high return dia. Betul. Betul, ya. Dan terus di samping cepat melipat gandakan keuntungannya itu, dia juga tradingnya juga cepat kan gitu. Berbeda dengan nggak nunggu lama lah. Nggak nunggu lama. Artinya dari entry sampai ke profit atau loss itu cepat keluarnya. Masuk keluar dalam waktu singkat gitu ya. Oke. Itu kelebihannya. Artinya akan lebih banyak transaksi, lebih mudah ngambil kesimpulan. Dan tiap hari lihat transaksi. Dan itu mungkin banyak orang-orang yang menginginkan itu sebenarnya gitu Mas Ali. Apalagi pemula Mas Teguh. Betul. Tapi makanya ke teman-teman ketika teman-teman punya konsep pingin ngelihat histori transaksi yang sedang berjalan gitu kan. Mungkin ini adalah salah satu style yang tepat untuk teman-teman. Bisa jadi ini style yang teman-teman memang perlu dalami. Gitu. Ini kelebihan-kelebihannya. Tapi teman-teman harus terima kekurangannya. Kekurangannya teman-teman. Seorang scalper itu nggak bisa AFK. Iya.
Padahal dia nggak pernah main game, bro. Saya tahu AFK dari Mas Teguh. Jujur aja. Dia nanya, AFK apaan gue? Away from keyboard. Walah. Bilang aja sih jauh dari keyboard gitu, AFK. Jadi nggak bisa teman-teman. Kenapa? Dia perlu nongkrongin chart lebih lama. Kenapa? Karena ada banyak banget keputusan yang mesti diambil dengan segera sebagai seorang scalper. Gitu. Bayangannya gini, banyak scalper yang sangat profit di dalam komunitas kita. Tapi kalau kita tanya berapa jam dia trading, dia perlu nongkrongin chart itu minimal 3 jam. Sampai 5 atau 6 jam. Artinya kalau dia masih kerja gitu ya, masih sebagai seorang karyawan atau pengusaha yang masih harus nungguin usahanya mereka mau nggak mau itu harus ngorbanin waktu malam ke tengah malamnya, Mas Teguh. Betul. Kayak teman-teman kita yang ASN atau PNS gitu ya, yang profit banget gitu. Nah itu mereka pulang kerja, habis maghrib, habis itu udah tuh setelah makan malam langsung trading sampai jam 12 malam, jam 1 pagi kayak gitu-gitu. Betul. Itu kekurangannya. Minimal ya nongkrongin chart 3 jam. Jadi paling nggak jam 8 sampai jam 11 malam misalnya seperti itu. Waktu yang tersita di sana ya? Waktu yang tersita. Nah ini kelebihan kekurangan ini juga kita alami secara langsung teman-teman. Kita juga ya ketika bootcamp scalper misalnya contohnya di kelas kita, di komunitas kita ini jalan kan. Coba yuk kita jadi full time trader yang scalper lagi. Gitu. Iya. Itu pernah kita ngalamin gitu dan ya mabok. Secara style jujur teman-teman saya suka. Yes. Saya suka ngelihat ada banyak banget transaksi yang bisa diambil kesimpulannya gitu ya. TP, ngalamin loss-nya. Cuman karena nggak ada waktu, jadi ngerasa kayak, aduh, ini nggak sempat nongkrong ini gitu. Akhirnya hari ini cuma bisa ngelihat chart sejam doang, akhirnya nggak sempat, akhirnya nggak efektif. Karena nggak bisa ditinggal. Karena time frame-nya cenderung rendah. Yang dipakai sama scalper kan. Yes. Ini yang bikin orang-orang nggak bisa ninggalin lebih dari misalnya pergantian candle H4 aja misalnya, itu udah harus dilihat lagi. Gitu. Berarti kan 4 jam sekali tuh. Gitu. Udah paling santai itu. Selama 4 jam teman-teman perlu tongkrongin. Nah, itu yang akhirnya aduh kita nyerah deh kayaknya. Kita memutuskan scalper oke, tapi bukan untuk kita kayaknya kan gitu. Nah, bukan itu kan kesimpulannya. Jadi dapat kesimpulan teman-teman, oh ternyata seperti itu. Berarti scalper ya bukan untuk kita ya, sudah selesai kan gitu. Betul, dan ya ngeri, profit loss-nya ya tinggi gitu ya, profitnya bisa belasan % satu hari bisa loh. Betul. Seperti itu. Asik banget kalau jadi scalper. Cuman tadi kalau itu memang fase di mana hidup Anda memang bener-bener lagi dalam fase yes gitu ya, ngapain aja saya oke mas, asal profit, nah mungkin ini keputusan tepat. Tapi ketika teman-teman udah misalnya manage beberapa akun, punya beberapa perusahaan apalagi gitu ya, ngejalanin beberapa bisnis atau pekerjaan yang masih double job misalnya pagi dan malam, lembur dan seterusnya, teman-teman bisa jadi waktunya nggak akan cocok sama gaya trading scalping ini. Gitu. Jadi perlu dikasih batasan yang jelas. Tapi kalau misalnya dalam fase yang memang lagi fase yes gitu ya, daripada saya nganggur mas, wah ini cocok banget menurut saya. Ini high risk, yes, tapi very high return. Gitu. Kebayang ya? Jadi, high risk, very high return. Nah, jadi ini scalper. Scalper. Gue mau ngomong scalping, tapi scalper. Jadi scalper. Oke. Tipe selanjutnya. Mungkin teman-teman cocok ke tipe yang kedua ini, yaitu swing trade, teman-teman. Swing trader. Swing trader ini kelebihannya. Kelebihannya dulu. Kelebihannya dia tidak mantengin chart, teman-teman. Teman-teman bisa trading kapanpun sebenarnya, ya kan? Nggak perlu nongkrongin chart berjam-jam. Betul. Teman-teman bisa sehari cuman sekali tradingnya dan cuman setengah jam boleh. Betul. 15 menit doang boleh. Jam berapa mas tradingnya? Jam berapapun yang teman-teman bisa. Mau pagi bangun tidur melek buka chart setengah jam bisa, lagi break makan siang sambil buka chart setengah jam bisa gitu. Betul. Mau sebelum tidur buka chart, habis itu trading, habis itu tradingannya ditinggal, lihat lagi besok malam bisa. Nah, itu fleksibilitasnya sangat tinggi. Gitu ya. Waktunya lebih banyak. Waktunya kan, asik banget, teman-teman bisa pilih bahkan hari ini mau trading atau enggak. Kalau teman-teman mau sempetin setiap hari trading pun sehari ngecek 3 kali masing-masing 20 menit aja udah waktunya, kan udah gitu punya waktunya dan bisa banget, cukup banget. Itu swing trader tuh asiknya gitu. Teman-teman, kelebihannya teman-teman nggak perlu nungguin harga gerak. Betul. Kita pasang pending order di limit order gitu ya. Kalau teman-teman nonton video kita yang sebelumnya itu tentang limit order itu, teman-teman tahu kalau tipe swing trader yang menggunakan limit order itu bahkan tidak perlu tahu kapan transaksinya kepanggil. Betul. Dapat harga murah pasang buy limit.
dapat harga mahal, pasang sell limit gitu. Pasangin SL, pasangin TP, lupakan. Wah, asik banget. Ini yang orang sering bilang set and forget. Nah, kan settingnya sekali, abis itu lupa. Bukan. Bukan lupa selamanya gitu ya. Teman-teman bisa dilupakan, bisa santai gitu ya. Jangan kayak gue pasang pending order di kripto, abis itu gue lupa. Itu benar-benar set and forget. Beneran ya. Beneran lupa. Abis itu pas dilihat, Bitcoin naik. Pas gue lihat, wih, TP 15 gue. TP 15. Dirimu kayaknya sering banget ya kayak gitu ya. Tahun lalu kayaknya 26. 21 TP ya, TP 21. Sekarang TP 25. 1:15. Yes. Dirimu kecepatan ngeliatnya. Kalau misalnya nggak lihat udah 25 kayaknya. Harusnya jangan di-cut ya. Cut profit karena nggak pakai TP. Gitu. Jadi lupa. Ini entry, abis itu besok mau lihat chartnya lagi, lihat gimana trennya gitu kan, gimana konfirmasinya dan lain-lain. Saya mau cari tahu di mana opposing zone-nya gitu supaya dapat final target. Lupa. Tiba-tiba 3 minggu berlalu 158%. 100% ya. Nah, kebayang ini lah ya. Asiknya swing itu, kelebihannya swing seperti itu teman-teman. Anda bisa punya bisa menerapkan rules yang ada dari para legend trader. Betul. Yang namanya cut the loss first and let the profit run. Wah, bisa TP jauh. Pipsnya bisa menang banyak gitu. Bisa ngukur RR dengan sangat sehat. Itu kelebihan-kelebihan seorang swing trader. Gitu. Asik ya? Ada kekurangannya. Kekurangannya, Mas Wali. Kalau kekurangan yang paling nggak asik sebenarnya ketika awal, mungkin teman-teman ngerasain ya nanti atau sudah ya, sebagai seorang swing trader ya, menggunakan teknik supply and demand atau unfilled order yang biasa di komunitas kita gitu ya, menggunakan limit order itu, teman-teman, ini kapan kepanggilnya? Gitu. Betul. Ini sehari kadang ada transaksi, kadang enggak. Kadang kita bisa berkali-kali transaksi dalam sehari, kadang-kadang libur. Betul. Gitu. Jadi kayak, ini kapan beneran 100, gak sih? Kapan 100 transaksinya ya? Beneran gak sih? Gitu ya kan? Ini beneran trading gak gitu? Ini bener gak sih orang bisa sampai 500 transaksi pakai teknik ini jangan-jangan 10 tahun nyampenya gitu. Di sini berarti dibutuhkan tentang psikologi yang mateng banget. Yes, kedewasaan psikologis trading yang matang kata Mas Teguh tadi ya, untuk benar-benar bisa secara dewasa menyikapi bahwa memang beginilah profit yang dihasilkan dan diciptakan oleh si swing trader teknik ini. Gitu. Jadi style swing ini teman-teman memungkinkan Anda itu memang lebih santai. Tapi hasilnya ya nyantai. Gitu. Jangan berharap ketika teman-teman ngalamin loss dan itu akan kembali lagi profit di hari itu juga gitu. Bisa ya, jadi enggak. Harus sabar. Jadi kekurangannya ya tadi ketika mungkin habis kena stop loss beruntun. Satu hari hilang 3% misalnya, 5% misalnya. Nah, 5% itu untuk ngumpulin mungkin butuh waktu lebih lama. Gitu. Bisa jadi lebih cepat juga karena ada juga hari TP beruntun. Ya. Betul. Ya, sama aja sebenarnya. Cuma bedanya sama scalper di sini kita jauh lebih santai. Tapi itu bisa jadi kekurangan karena banyak pemula justru malah Mas, ini tradingnya jadi terlalu santai. Iya itu benar-benar ada pertanyaan seperti itu. Bahkan kita ngalamin kan gitu kan. Ini kayaknya nggak bener nih, terlalu santai gitu. Nah, ketika teman-teman mulai tertarik dengan swing trader, teman-teman perlu berpikir, perlu ingat lah ya mungkin, apa tujuan pertama kali teman-teman trading. Kalau emang tujuannya profit dan nggak punya waktu, ini satu-satunya cara yang paling efektif menurut saya. Kecuali teman-teman tadi punya waktu 5 jam, 6 jam sehari nongkrongin chart, ya boleh berharap punya profit ratusan persen gitu kan. Tapi kalau menggunakan swing trading, menggunakan style swing, teman-teman profitnya lebih stabil. Tadi sebulan bisa 5%, 10%, 15%, 20% gitu ya. Mungkin nggak 100%, tapi kalau loss juga kecil. Tuh, cuman tadi nggak bisa teman-teman berharap bisa punya ratusan transaksi per bulan. Yes. Gitu. Kalau scalper bisa ratusan transaksi sebulan. Tapi swing di time frame H1 aja paling 20 sebulan ya. Iya, bisa. Rata-rata. 30 udah banyak. 30, 40. 40 tuh udah lagi kebetulan banyak. Betul. Gitu. Memang aktif ininya apa? Si volatilitas harganya. Ya, memang mungkin marketnya lagi trending, kita buy, TP lagi, buy, TP lagi, buy, TP lagi gitu. Nah, itu mungkin dapat berkali-kali. Tapi kalau marketnya sideways, kadang-kadang kita nggak dapat area. Gitu. Nah, itu kekurangannya kadang teman-teman perlu punya kesabaran menunggu. Gitu. Nah, makanya, dari sini mungkin sabar. Dari sini mungkin teman-teman udah bisa memilih nih. Oh, ternyata gua scalping, oh ternyata gua swing ya kan? Ya. Kalau swing ya mungkin
kita punya ininya Mas Wali, punya kartu asnya. Kita punya jalan pintasnya, gitu ya kan. Sebenarnya gini, kalau teman-teman udah mulai kebayang ya, oke Mas, saya tipe scalper. Sebenarnya menurut saya semua trader akan swing pada waktunya. Mungkin quotes of the day-nya gitu ya. Benar. Semua trader akan swing pada waktunya. Nggak banyak orang yang mau, teman-teman. Even mentor saya yang sangat saya hormati dan seorang scalper yang sangat legend di Indonesia hari ini, dia dengan jelas, dengan gamblang bilang kok, kalau modal saya sudah cukup besar untuk saya pengen berhenti scalping, mendingan swing trading. Betul. Kayak Mas Fadli, kayak Mas Angga, kayak Mas Teguh, dia bilang gitu. Kenapa? Karena capek. Capek, scalper itu capek. Hasilnya gede tapi resiko kesehatannya dipertaruhkan. Matanya melek lebih lama, kadang-kadang migrain gitu-gitu ya, hilang sebelah kepalanya gitu. Itu terjadi teman-teman sama teman-teman scalper walaupun hasilnya gede. Tapi ketika ternyata sebagai seorang swing traders karena balance-nya cukup gede sehingga 5% itu sudah mewah hidupnya gitu, mendingan swing menurut saya. Jadi semua orang akan swing pada waktunya. Nah, ngomong-ngomong soal shortcut yang tadi Mas Teguh bilang gitu ya, ini ada caranya di mana teman-teman bisa dapetin akses untuk bisa menjadi seorang trader swing yang murah, yang hampir effortless menurut saya, dipegangin, dipandu, dipapah, dibopong, ditunjukin jalannya, didorong, gitu, dimentorin, dan bukan cuma sekali 2 kali ketemu teman-teman, tapi 5+8, 13 pertemuan yang akan teman-teman alamin secara live bareng sama kita. Apalagi kalau bukan seminar Forex kita. NFC bareng sama Mas Dwi Ananggara. Yes. Gitu. Oh walah, seminar Mas udah tahu Mas, udah ikutan belum? Iya. Jutaan orang tahu NFC bikin seminar, tapi alumninya paling baru puluhan ribu, belum banyak. Iya. Aktif trader Indonesia teman-teman, angkanya belasan juta. Compare sama orang-orang yang sudah pernah ikutan seminar NFC paling baru puluhan ribu, dikit. Walaupun puluhan ribu udah gede sebenarnya ya. Kalau kita ngomong sebagai komunitas mungkin nggak banyak komunitas lain yang punya eventnya seberkesinambungan kita. Tapi kalau ngomongin compare to belasan juta traders di Indonesia, belasan juta investor di Indonesia, misalnya retail investor, teman-teman, seminar ini akan bisa bawa Anda menuju level yang lebih baik di kehidupan trading Anda menurut saya. Betul. Teman-teman boleh berharap itu, dan saya janjikan itu terdeliver dengan baik di seminar kita. Apalagi harganya cuman kayak nongkrong Starbucks bertiga. Betul. Terus tumpah. ya udahlah gitu. Tapi kalau udah ikut seminar, nggak apa-apa dah. Itu bedanya, tapi bumi dan langit teman-teman. Kalau teman-teman beli kopi, traktir teman habis 250.000 misalnya, itu selesai gitu. Tapi seminar ini teman-teman, sekali aja teman-teman ikut, teman-teman akan bisa punya memori, manfaat sampai dengan bertahun-tahun ke depan menurut saya. Gitu. Tambah punya pengetahuan sih jadinya ya. Coba, bayangin deh. Jadi trader yang seperti apa kalau ikutan seminar Mas Teguh? Teman-teman akan tahu, ya, teman-teman akan tahu buy dan sell itu di tempat yang tepat, saya bilang. Di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat itu apa? Setuju. Buy ketika teman-teman tahu itu harga murah, teman-teman tahu itu areanya. Sell di tempat harga memang mahal gitu, dan tahu areanya. Jelas-jelas dari situ aja teman-teman harusnya udah berapa ya? 10 kali lebih maju gitu daripada teman-teman yang belum ikutan mungkin. Dan 250.000 itu cuma kayak komitmen aja sebenarnya. Ilmunya mahal. Nggak ada 0,1%-nya kayaknya. Nggak ada 1%-nya dari harga uang yang sudah dikeluarin sama Mas Dwi Ananggara, sama komunitas ini, Mas Teguh, saya untuk bisa merangkum semua materinya menjadi seminar 5 hari berturut-turut untuk Anda, plus 8 pertemuan mentoring untuk Anda dengan harga 250.000. Itu jauh banget teman-teman. Gitu. Kalau di dolar kan cuma $16 ya Mas Wali? Cuma $16. Coba ngacung. Ini kalau live nih ngacung. Coba komen deh. Siapa yang sudah pernah loss $16 dan merasa nggak dapat apa-apa? Kecuali kesel. Biasa Mas, $16 uang kecil kok nggak apa-apa. Loh, kalau dijadiin biaya seminar teman-teman, ini jadi hal besar buat hidup Anda. Gitu. Ngapain $16 itu kayak MC begitu aja. Kayak bakar duit coba. Duit yang dicari dengan halal dibakar gitu aja. Di MC-in, lari ke market, nguap, hilang gitu aja. Gitu. Tapi kalau di seminar,
step by stepnya teman-teman akan tahu gitu sih. Yang mahal adalah teman-teman tahu kemana harga akan bergerak, ini satu. Yang kedua, sampai mana dia geraknya. Wah, ini udah kayak bisa baca masa depan. Dan memang begitu adanya teman-teman. Begitu yang didapat sama semua alumni seminar kita kalau dia belajar serius. Dia hadir di semua hari, di 5 hari seminarnya, dan 8 hari mentoring pendampingan setelahnya. Anda akan dapetin jawaban dari 2 hal besar tadi. Kemana harga akan bergerak, sampai mana dia geraknya. Kalau teman-teman tahu kemana harga akan bergerak dan sampai mana geraknya, makanya teman-teman bisa punya perkiraan, analisa sebelum itu terjadi. Which is sudah kita lakuin ribuan kali di depan umum. Yes. Secara publik buat Anda semua. Tinggal gimana caranya teman-teman yang punya skillnya sekarang. 250.000. Gitu. Kebayang ya? Oke. Jadi putusin dulu tadi scalper atau swing trader, stylenya Anda apa gitu. Habis itu kita ngobrol 5 hari di seminar, teman-teman menyelesaikan hampir semua tugas seorang yang menyiapkan diri sebagai seorang calon trader. Habis itu fast start. Habis itu bisa mulai dengan sangat strong bisnis forex-nya. Gitu. Wah, udah ini selesai dah semuanya. Puzzle-nya komplit deh. Puzzle-nya komplit, habis ini teman-teman bisa tahu harus ngapain. Gitu. Ya, $16 hilang dan tetap nggak tahu harus ngapain kan, wah udah banyak banget dilakuin sama banyak orang. Anda mungkin pernah ngalamin, tapi kalau habis seminar jelas-jelas tahu harus ngapain habis ini. MC itu udah nggak mungkin terjadi lagi. Loss gede yang tidak terduga nggak mungkin terjadi lagi, itu jaminan. Gitu. Dan ada banyak banget lah yang akan teman-teman dapetin, yang akan teman-teman kaget ternyata dapat itu gitu ya di seminar kita. Gitu ya. Oke, buat teman-teman yang belum daftar seminar atau sudah tahu tapi belum sempat daftar, silahkan teman-teman di kolom deskripsi kita ada nih ya, kita taruh di nsc.go.id/EC atau yang _Nusantara Teredukasi. Teman-teman klik itu, teman-teman chat WhatsApp-nya, pilih salah satu orang yang bisa teman-teman chat, siapa aja bebas. Bilang, tadi saya nonton video di YouTube NFC, saya pengen tahu info lengkap tentang seminar. Nah, nanti teman-teman akan dikasih sebuah video plus sebuah halaman website yang bisa teman-teman pelajari dengan detail. Di halaman itu, teman-teman akan bisa dapetin banyak banget info yang bikin teman-teman ngerasa bodoh banget kalau nggak ikutan seminar. Ngerasa rugi banget kalau nggak ikutan seminar. Dan emang itu tujuannya. Gitu ya. Jadi, selamat merasa rugi kalau nggak ikutan dan selamat merasa beruntung kalau ikutan. Wis. Boleh sombong kayaknya gue, nggak apa-apa lah. Memang begitu adanya. Oke. Itu aja teman-teman dari kita. Thank you so much sudah nonton sampai akhir. Anda luar biasa. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. See you.